Puji Tuhan, kita bersyukur kita kembali ada bersama-sama. Tuhan Bapak Ibu. Baik, untuk tidak membuang waktu, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita melihat dari Mazmur 63 ayat 1 sampai 9. Kita akan membaca secara bergantian. Saya mulai, nanti Bapak Ibu akan sambung ya. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, biar bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku, dan menyanyikan nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu tempat hidupku, merenungkan Engkau sepanjang malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku berharap kepadamu, tangan-tanganku bersama-Mu. Amin. Iya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Nah, baik Bapak Ibu saudara-saudara, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, maka hari ini temanya bagi kita menemui Tuhan pada masa sulit. Nah, saudara-saudara, jika kita membaca tadi apa yang dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini, maka secara singkat disampaikan bahwa Daud dia sedang berada di padang gurun. Kata padang gurun ini berbicara tentang tidak ada hal yang enak di padang gurun Bapak Ibu, tetapi berbicara tentang kekeringan, kesulitan, masa sukar, dan itu yang sedang dialami oleh Raja Daud. Hanya ketika dia sedang berada di dalam situasi yang sulit, saudara-saudara, langkah-langkah apa yang dilakukannya, itu yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga kita akan melihat beberapa langkah yang dilakukan oleh Raja Daud tak kala ketika dia berada di padang gurun. Saudara-saudaraku, seringkali ada orang berpikir ketika dia sedang berada di dalam kesulitan, kemungkinan ada dua ya. Dampak yang pertama bisa semakin mencari Tuhan, tapi dampak yang pertama mencari Tuhan, dampak yang kedua akan bisa semakin menjauh dari Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud, dia justru tidak menjauh dari Tuhan, sekalipun dalam kondisinya tidak menyenangkan. Nanti kalau kita melihat bagaimana cerita selanjutnya Bapak Ibu, tapi dia justru berusaha datang mencari Tuhan. Maka ayat-ayat yang sudah kita baca tadi merupakan bahagia langkah-langkah yang dilakukan Raja Daud bagi dalam kehidupannya, sehingga mengatasi masalah persoalan yang sedang dihadapinya Bapak Ibu saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita melihat langkah apa yang dilakukan oleh Daud tak kala ketika dia sedang berada masa sulit. Dia mencari Tuhan dengan cara bagaimana? Dia menemui Tuhan dengan cara bagaimana, saudara-saudaraku? Dengan harapan, maka langkah-langkah ini nanti ketika kita pahami, tak kala ketika kita diperhadapkan kepada situasi yang tidak menyenangkan, sehingga ini menjadi satu pegangan bagi kita belajar dari Daud Bapak Ibu, maka dia akan bisa mengatasi beban persoalan yang terjadi di dalam kehidupannya. Kita lihat poin yang pertama apa dikatakan di sana Bapak Ibu saudara-saudara ya. Dikatakan di sana, kita baca bersama-sama, Daud melihat kemana? Ke dalam. Saudara-saudaraku, artinya Daud melihat ke dalam. Kalau kita membaca bahagian-bahagian itu tadi, maka saudara-saudaraku, Daud mulai mengintrospeksi diri. Ketika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita, maka mari kita belajar dari Daud. Dia introspeksi diri, dia melihat ke dalam, saudara-saudaraku. Dia tidak mempersalahkan orang lain, tapi justru dia melihat kepada dirinya. Ternyata setelah Daud melihat kepada dirinya, ada sesuatu yang sedang kehilangan, ada sesuatu yang kurang Bapak Ibu saudara-saudara. Apa itu? Maka pada saat itu ternyata kondisinya Daud tidak dekat dengan Tuhan. Oleh karena dia tidak dekat dengan Tuhan, akhirnya dia takut kepada Absalom. Dia melarikan diri dari istana, dia berada di padang gurun. Kenapa? Karena dia sedang tidak di dalam Tuhan dengan begitu dekat. Saudara-saudaraku, kalau kita mulai menghadapi dunia ini dengan
dengan cara kita mulai menjauhkan diri kita dari Tuhan, disitulah yang sering membuat kita semakin lebih parah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi kita bersyukur pengalaman Daud ini menjadi satu pelajaran bagi kita, sehingga ketika kita diperhadapkan kepada masa-masa sulit, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah mengoreksi kehidupan kita sendiri. Katakan amin. Saudara-saudaraku, beberapa banyak anak Tuhan yang juga mengalami seperti Daud. Ya, apa yang dialaminya? Saudara-saudaraku, kekeringan atau padang gurun di sini berbicara tentang kesulitan seperti yang saya sampaikan tadi. Kesulitan apa? Kesulitan oleh karena apa? Dia merasa sedih, tidak ada teman untuk bisa bertukar pikiran. Bayangkan dia sedang berada di padang gurun, di tempat yang sepi, yang orang-orang tidak ada di sana. Maka rasa kesepian itu pasti menghantui dia. Tetapi tetapi puji Tuhan, rasa kesepian itu ditaruhnya untuk datang mencari Tuhan. Lalu yang berikut rasa kesedihan, Bapak Ibu, rasa stres, ya, padang gurun, sakit penyakit, bahkan mungkin banyak padang gurun yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Semuanya itu bisa terjadi ketika seseorang mulai undur dari Tuhan. Padang gurun ini bisa terjadi ketika kita lemah di dalam Tuhan. Olehnya Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah biarkan engkau lemah di dalam Tuhan, tapi tetaplah tegar, tetaplah kuat, dan terus bertumbuh di dalam imanmu, di dalam menghampiri Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudaraku, mari setiap kali ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, yang paling pertama, apa yang salah pada dia? Itu sangat penting. Apa yang kurang padaku ya? Berhenti mempersalahkan orang lain, tapi mari melihat ke dalam diri kita. Maka ketika kita mulai introspeksi diri, itu cara yang paling tepat, sehingga kita tahu apa yang kurang, kita akan bisa memperbaiki. Tapi kalau kita mempersalahkan orang lain, belum tentu kita bisa mengintrospeksi dia, belum tentu kita bisa berubah dia. Hanya diri manusia sendirilah yang bisa berubah dirinya. Nah, saudara-saudara, kita lihat bagian yang berikut dikatakan apa di sana. Poin yang kedua kita perhatikan, apa dikatakan? Melihat kemana? Melihat ke atas. Langkah yang kedua setelah Daud melihat ke dalam, introspeksi dirinya, dia tahu apa yang kurang, maka saudaraku, langkah berikutnya dia melihat ke atas. Artinya apa? Memandang kepada Tuhan. Katakan amin. Memandang kepada Tuhan, mencari Tuhan, menghargai Tuhan di dalam kehidupannya, saudara-saudaraku. Apa yang dilihat oleh Daud? Dikatakan ketika ia melihat ke atas, ia mulai berkata bahwa ternyata Tuhan itu manis, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib. Saudara-saudaraku, banyak hal yang dipandang Daud dari Tuhan yang akhirnya memberi penguatan kepada dirinya. Saudara-saudaraku, seringkali kita tidak bisa mampu berbuat apa-apa, katakan amin. Tetapi ketika kita betul-betul mulai memandang perbuatan-perbuatan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dia mulai berkata, ternyata Tuhan itu luar biasa, ternyata Tuhan itu menjadi kekuatanku, ternyata Tuhan itu menjadi pertolonganku. Saudara-saudaraku, dia merasa mulai menjalin hubungan kembali, persekutuan yang erat kembali dibangunnya dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, maka apa yang dilakukan Daud? Setelah dia sadar ternyata di dalam dirinya ada yang salah, maka dia mulai datang kepada Tuhan. Langkah yang dilakukannya apa? Tuhan, ampuni aku. Tuhan, ampuni aku. Aku telah bersalah. Aku sampai meninggalkan istana yang seharusnya aku punya kuasa di sana. Tapi karena rasa kekhawatiran, ketidakmampuan, oleh karena aku jauh dari Tuhan, mulai menghantui diriku, sehingga tindakan-tindakan di luar daripada Tuhan, yaitu diriku sendiri, aku harus mengambil sikap. Dia mulai minta ampun, saudara-saudaraku, kepada Tuhan. Langkah yang kedua yang perlu kita lakukan ketika kita sedang diperhadapkan kepada situasi yang sulit, mulai mohon pengampunan dari Tuhan. Mulai datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Saudaraku, jangan banggakan dirimu, jangan anggap dirimu hebat. Kita ini tidak ada apa-apanya. Alkitab mengatakan bahwa kita ini adalah tanah Dia. Alkitab mengatakan bahwa kita ini adalah seorang hamba, pelayan, bulos, yang dianggap tidak punya arti. Kalau saudara pergi ke restoran, ada pelayan di sana, saudara-saudaraku, selama di sana mau saudara apakan pelayan itu? Pelayan tolong ambil air minum, pelayan tolong cucuk congkel gigi, pelayan tolong tisu. Semua yang saudara minta diminta. Nah, kenapa? Karena memang dia tugasnya sebagai seorang pelayan, kurang harga diri. Seperti itulah jika kita melihat, maka seringkali kita harus bisa belajar dari situasi, saudara-saudara, sebagai
pelayan Tuhan yang tidak punya kemampuan. Tapi jika Tuhan yang maha kuasa itu, saudara ada di dalamnya dan engkau ada di dalam Tuhan, maka Tuhan katakan, mintalah apapun yang kau minta akan kuberikan. Olehnya saudara-saudaraku, yang bisa membuat kita berbuat banyak, yang bisa membuat kita mampu melakukan banyak, hanyalah kuasa Tuhan. Itu sebabnya Daud sadar betul. Dia langsung datang menghampiri Tuhan. Dia minta pengampunan. Dia memandang, Tuhan, ampuni aku. Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong keluargaku. Tuhan, tolong anak-anakku. Tuhan, tolong usahaku. Saudara-saudaraku, langkah yang kedua yang dilakukannya, ia merasa bersekutu dengan Tuhan, sehingga persekutuannya dengan Tuhan akan melahirkan banyak hal, pernyataan yang positif. Saudara kalau mau cari kekuatan, saudara kalau mau cari nasihat, carilah, mintalah nasihat dari Tuhan. Ketika saudara minta, berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh nasihat, baca firman Tuhan, saya percaya Tuhan akan seakan-akan menunjukkan engkau kepada bahagian-bahagian yang ada di dalam Alkitab. Itulah nasihat yang sedang diarahkan kepadamu. Saudara-saudara, itu sebabnya jangan cari yang lain-lain, carilah Tuhan dalam kehidupan. Poin yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, apa dikatakan? Kita lihat, melihat kemana? Melihat ke belakang. Kata melihat ke belakang bukan berarti tempat lain. Ketika kita berada di hadirat Tuhan, itu akan membawa berkat bagi kita, akan membawa pertolongan bagi kita. Tapi ketika kita berada di luar hadirat Tuhan, seringkali justru masalah persoalan yang akan tambah di dalam kehidupan. Haleluya Yesus. Satu hal yang